Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ketemu lagi di PKS pas kita sahur, episode yang ke-7. 7. Alhamdulillah bersama Bang Haji dan juga saya Nur Hadi Sukma. Kita memasuki pekan pertama berarti ya, udah hari ke-7 Ramadan. Alhamdulillah, Ya. Tabarakallah. Semoga masih sehat-sehat semua, masih tetap semangat, Amin. masih tetap istiqomah ya. Dan di waktu sahur, seperti biasa, jangan lupa untuk banyak-banyak beristighfar, banyak-banyak berdoa, agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, dan juga tentunya segala kebutuhan atau hajat kita pun bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Amin. Oke, kemarin kita di episode ke-6 kan latihan tepuk PKS ya. Kita coba lagi sekarang ya. Iya, gimana? Diulang. Oke, diulang. Oke. Bismillah. Bunduran dong, Mas Nur, biar kelihatan. Mundur lagi. Tangannya nggak kelihatan. Oke, kalem. Harus lihatin ini ya. Nah, ini kali ya. Ya. Oke. Jadi sekarang pakai PKS-nya ya. Pakai pas kita sahur. Iya, ngikut. Oke. Pas kita sahur. Oh, iya. Nanti kita latihan dulu dah. Siap. Oke, Bang Haji, topik kita pagi hari ini adalah rahasia lantai yang dingin di Masjidil Haram dan mungkin juga di Masjid Nabawi ya. Dua masjid ini kita sama-sama tahu kalau kita ke sana gitu ya pagi siang-siang gitu kan. Itu lantainya tetap dingin. Tetap dingin, betul sekali. Nggak panas. Nah, ini ada yang bilang tuh di bawahnya tuh ada ini kayak pipa-pipa pendingin gitu katanya ya. Ada pipa-pipa pendingin yang isinya air dingin gitu. Mendinginkan lantai gitu. Tapi kalau kita lihat itu kan gede banget ya. Jadi kebayang banget sistem pendinginnya kalau misalnya memang ada ya. Bakal ribet banget dan harusnya di sekitar luar masjid itu kita melihat tower pendinginnya atau apanya, tapi kan kita nggak lihat ya. Jadi kayaknya ya udah gitu aja gitu, nggak ada instalasi pendingin, pipa-pipa segala macam, sepertinya nggak. Nah, nanti kita coba lihat jawaban aslinya apa gitu ya. Tower pendinginnya atau apanya, tapi kan kita nggak lihat ya. Ada back sound. Back sound. Nah, tapi sebelum kita lihat jawaban yang lebih ilmiah, atau itu sebenarnya ilmiah ya, cuman nggak efisien aja gitu ya. Kan masjid segede itu, kebayang kan kira-kira pendinginnya harus lebih gede apa gitu kan ya. Betul. Nah, oke, sebelumnya waktu subuh menunjukkan pukul 4.19, jadi hanya tersisa 6 menit untuk menuju waktu subuh. Jadi dimohon untuk segera menyelesaikan sahurnya. Bukan berarti udah nggak boleh makan ya. Silakan kalau yang masih mau makan atau minum, atau kemarin kurma ya. Kemarin kurma gitu, atau kalau ada yang punya kurma Tunisia yang ada tangkainya gitu kan. Itu juga silakan dinikmati dulu. Jangan lupa juga sekali lagi banyak-banyak berdoa. Baik, sebelum kita menjawab itu, kita coba seperti biasa ya, sharing info-info penting untuk teman-teman semua yang insya Allah bermanfaat ya buat kita semua. Oke. Sebentar kita share screen dulu. Oke. Nah, jadi di sana masih belum ternyata tarawihnya ya, lagi doa kunut lagi. Nah, ini yang nanti akan kita bahas nih, ini nih, lantai ini ya, tadi ya, putih-putih itu apa yang membuat dia bisa dingin walaupun di siang hari gitu ya. Ini Raja dan Pangeran ya, Raja King Salman dan Prince Muhammad bin Salman ya. Antafi kulubina ya.
Alhamdulillah. Ini imamnya ya, Syekh Sudais ya, sedang melantunkan doa. Oke, nanti akan kita coba bahas itu. Tapi sekali lagi, karena berhubung waktu yang singkat banget menuju waktu subuh, kita kasih teman-teman semua aman dan cuaca ya untuk di Kota Seoul dan sekitarnya. Ini di 6 derajat sampai 18 derajat, jadi masih dingin ya. Masih dingin. Kemudian juga untuk kondisi udara, kualitas udara ya. Kualitas udara di Kota Seoul itu 72, moderate. Jadi ini juga bagus buat keluar. Ya nggak bagus-bagus amat sih, tapi oke lah. Oke ya. Kemudian untuk informasi kurs, 1 Korean won akan memberikan teman-teman semua 13,05, sedikit turun, tapi masih 13 ya. Jadi yang mau tukar-tukar silahkan, ini waktu yang cukup istimewa. Kita dapat kurs 13. Kemudian untuk COVID, nah ini kita juga ingin tambahin teman-teman informasi tentang COVID. Jadi di Korea itu kita udah hampir setahun lebih ya di dunia bahkan ya pandemi ini. Ini apa namanya? Kalau boleh dibilang first wave ya, first wave maksimum kasus itu ada 600. Kemudian udah landai. Ada lagi nih second wave. Kemudian kemarin third wave ini yang paling parah ya, 1047 kasus per hari. Dan sejak saat itu masih belum turun melandai, masih di angka ratusan ya. Nah, terakhir kemarin agak naik lagi di angka 651 atau 671 ya, new cases-nya. Jadi tetap berhati-hati, tetap jalankan prokes, tetap jalankan 3M, pakai masker, mencuci tangan, dan juga menjaga jarak. Oke, kita kembali ke pembahasan kita ya. Jadi apa nih Bang Haji sebetulnya yang membuat dia dingin gitu ya? Kira-kira Bang Haji tahu nggak nih? Ya, jadi rasanya itu marmernya. Marmernya, oke. Betul. Kenapa marmernya Bang? Ini kita belum belum briefing nih. Ternyata Bang Haji tahu juga. Enaknya di setel tuh, ntar. Ada pembahasannya sudah ada di internet ya. Oh gitu. Tapi memang ketika kita tengah hari di Masjidil Haram itu dingin karena memang rasanya di lantainya. Marmer itu bukan marmer biasa, asik. Marmer khusus. Marmer khusus. Kemarin kita bahas kurma jadi ahli kurma, sekarang bahas batu, marmer jadi ahli batu. Masya Allah. Oke. Jadi betul ya, jadi memang ternyata jawabannya adalah di marmernya ini ya. Jadi ini marmer khusus ternyata. Dan Bang Haji tahu nggak nama marmernya apa? Marmer apa gitu? Ya, kalau kita searching itu namanya Tasos ya. Tasos, Masya Allah. Ini kayaknya jangan baca nih, Tasos Marble. Oke, jadi ternyata memang ini dari Tasos, itu berasal dari daerahnya ya. Iya. Kalau kita lihat di peta dunia, semoga ini nggak ngacelok. Oke, masih benar ya. Jadi ini ada dunia, ini Italia, kemudian ini Yunani. Di Tasos itu ternyata sebuah pulau nggak kecil-kecil amat, tapi pulau di Yunani ya. Jadi ini Turki, Saudi itu mana Saudi? Bawah dikit ya. Ya sini lah, Syria, Lebanon, Irak, Saudi di sini nih. Ada Yordania terus Saudi di situ. Nah, Tasos itu di sini Bang. Nih, pulau kecil. Oke, 4.19 azan. Tolong berhenti makan dan minum. Ya. Ingat ya, saudara-saudara, Tasos, bukan Thanos ya. Bukan Thanos. Nah, ini pulaunya. Ini pulaunya Tasos. Oh. Ternyata dia asalnya dari sini dan hanya ada di sini. Pulau Tasos ini. Nah, di Pulau Tasos ini. Itulah asal muasal dari batu marmer yang dipakai di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi ya. Kemudian apa istimewanya? Jadi kalau kita lihat di Google, di Tasos itu the whitest natural marble. Jadi marmer alami paling putih. Begitu. Jadi ya kita tahu ya yang namanya cahaya matahari, kemudian ada warna putih dan warna hitam.
kalau kita taruh di apa namanya di siang hari gitu ya. Nah, yang warna hitam kan akan nyerap panas ya, sehingga dia akan panas gitu ya. Nah, sementara kalau putih dia akan mantulin cahayanya dan kemudian eh, tidak menyerap panas yang dibawa oleh cahaya matahari itu gitu ya. Jadi itu salah satu alasan dibalik dinginnya lantai Masjidil Haram, karena dia mantulin tuh cahaya mataharinya dipantulin sama dia dan dia nggak menyerap panas gitu ya. Jadi itu alasan yang apa ilmiahnya dibalik dinginnya lantai Masjidil Haram ini. Nah, tentunya kalau kita lihat di internet tuh banyak banget cerita-cerita yang ininya ya, yang apa mengiringi Betul. mengiringi kisah batu ini gitu ya. Ya ada satu kisah misalkan apa dibeli ya, jadi kan beli setengah dari kalau boleh dibilang gunung batunya gitu ya, dibeli setengahnya. Nah, kemudian dipakai buat Masjidil Haram. Nah, kemudian beberapa tahun berikutnya pemerintah atau kerajaan Saudi itu pengen juga memamerkan Masjid Nabawi. Nah, ternyata pas mau beli lagi udah dibeli katanya udah habis gitu ya. Nah, itu kan salah satu ceritanya. Ini kita yang nggak perlu konfirmasi, tapi konfirmasi ke siapa nggak tahu juga. Ya, singkat cerita ternyata itu dibeli juga oleh perusahaan Saudi yang pembelinya juga nggak ngeh kalau dia beli gitu ya. Jadi udah dilupakan begitu saja. Nah, ketika si engineer atau arsitek ini ngontak pemilik setengah dari sisa deposit Tasos ini, ya kemudian dia karena tahu akhirnya dikasih tahu ya ini untuk membangun atau untuk apa alas dari Masjid Nabawi, maka kemudian dia memberikannya gitu ya dengan cuma-cuma lah ya, artinya dia nggak mau dibayar dan dia juga mengatakan bahwa ya saya dulu beli gitu ya dan kemudian saya lupakan karena Allah. Nah, sekarang kemudian tanda kutip ya Allah kemudian melalui Anda ingin menggunakan batu ini untuk Masjid Nabawi, maka ya begitulah kurang lebih. Apa ya, ketika untuk apa ya, untuk umat, untuk kebaikan bersama, ya insya Allah orang-orang itu ternyata punya apa ya, punya ketulusan, punya apa bang ya, bukan motivasinya bukan dunia gitu ya, motivasinya bukan dunia, jadi bukan duit yang dikejar, tapi memang keberkahan terutama ya untuk tabungan akhirat gitu kurang lebih bang. Masya Allah, itu yang disebut ikhlas. Ikhlas. Jadi ya kita juga mungkin dalam hidup punya cerita kayak gitu kurang lebih ya bang ya. Kita apa gitulah gitu ya. Gak pernah tahu ini untuk apa dan seterusnya. Tapi kemudian ternyata itu membawa kita pada suatu kondisi yang lebih dekat pada Allah gitu ya. Betul. Jadi kalau dalam Islam tuh ya, kalau kita menginfakkan misalkan itu marmer nih ya, untuk sebuah masjid gitu, untuk masjid biasa aja misalkan, dan kita sudah meninggal dan selama marmer itu digunakan untuk ibadah di masjid, maka selama itu pula pahalanya terus mengalir. Kalau masjidnya sampai hari kiamat buat sholat, maka sampai kiamat pahalanya terus mengalir kepada kita meski kita telah meninggal di alam kubur. Masya Allah. Jadi semoga jadi motivasi buat kita nih untuk sering-sering bersedekah. Apalagi sedekah yang sifatnya untuk dipakai ya, untuk kebutuhan umat. Masya Allah. Masya Allah. Alhamdulillah. Jadi itu mungkin pesannya ya. Jadi sebanyak mungkin yang bisa kita infakkan di jalan Allah, kita coba infakkan. Insya Allah. Ini sudah masuk waktu subuh. Nanti setelah subuh juga ada yang namanya sedekah subuh ya. Sedekah yang didoakan oleh malaikat Allah. Nah, silakan nih buat teman-teman yang mau bersedekah setelah subuh, itu juga bisa dijadikan salah satu amalan kita ya, amalan unggulan kita di bulan Ramadan ini. Baik Bang Haji, sepertinya kita juga harus siap-siap untuk salat subuh ya. Siap. Kita insya Allah ketemu lagi, jumpa lagi besok di episode yang berikutnya di Pas Kita Sahur PKS. Saya Nur Hadi Sukma undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Oke. Annyeonghaseyo.